سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله وصدق رسوله وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Saudara-saudara hadirin jemaah salat tarawih masjid Darussalam yang saya hormati, dan insya Allah kita semua yang hadir selalu mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kudrah dan iradahnya kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan suci dan bulan yang mulia ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainuddin bahwa malam ini sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa besok hari Kamis tanggal 23 Maret adalah merupakan awal daripada bulan Ramadan, yaitu dengan terjadinya rukyatul hilal di beberapa tempat di Indonesia, di antaranya kelihatan hilal Ramadan itu di Lamongan di Jawa Timur. Karena memang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan pedoman teknis mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan tersimpul dalam sabda beliau: sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yawma. Jadi Nabi mengatakan, mulailah kamu berpuasa dengan melihat awal hilal Ramadan, dan akhiri pula puasamu dengan melihat awal daripada bulan Syawal. Jika hilal tidak kelihatan dengan berbagai sebab, maka alternatif yang kedua adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi kita di Indonesia ini berpuasa dengan ru'yah, kita masuk puasa dengan melihat hilal Ramadan. Berbeda dengan Saudi Arabia dan beberapa negara Mesir, Qatar, dan beberapa negara-negara telur, mereka berpuasa pada tahun ini bukan dengan ru'yah, tetapi dengan istiqmal Sya'ban menjadi 30 hari. Kenapa terjadi perbedaan ini? Oleh karena 29 Sya'ban untuk mereka itu hari kemarin. Jadi tanggal 29 Sya'ban di Saudi Arabia itu jatuh pada hari Selasa kemarin. Adapun di kita 29 Sya'ban itu pada hari Rabu hari ini. Nah, kemarin malam mereka melakukan ru'yatul hilal Ramadan.
ternyata tidak ada satupun yang melaporkan bahwa hilal Ramadan terlihat di kawasan Saudi dan negara-negara Teluk dan di Mesir dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka pindah kepada alternatif yang kedua, kalau tidak ada hilal kelihatan maka mereka menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi di Saudi hari ini tanggal 30 Sya'ban, bukan tanggal 29 Sya'ban. Besoknya mereka akan melaksanakan ibadah puasa sama dengan kita. Jadi bedanya kita memulai puasa dengan ru'yah, sedangkan mereka memulai puasa dengan istiqmal. Tetapi harinya tetap sama, besok tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup bagi kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah siam Ramadan kita secara optimal dan maksimal. Saudara-saudara, ada salah seorang imam hadis yang terbaik di zamannya, yaitu nama beliau Imam Yahya bin Abi Katsir Al-Ta'i. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada satu nikmat yang terbesar yang diberikan sebagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman melebihi nikmatnya bertemu dengan bulan Ramadan seperti ini. Ini harus kita syukuri. Kita berdoa sejak tahun yang lalu supaya kita dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini, dan Allah mengabulkan doa kita. Oleh karena itu mari jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini, karena siapa tahu Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir pula untuk kita. Oleh karena itu Imam Yahya bin Abi Katsir Al-Ta'i ini beliau berdoa. Doanya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin tadi, dan itu berasal doa dari beliau. Apa bunyi doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimhu minni taqabbal. Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan, selamatkan aku ke bulan Ramadan ini, dan terimalah segala amal yang ada pada diriku di bulan Ramadan ini. Tidak ada salahnya juga kita berdoa seperti yang diungkapkan oleh beliau. Kemudian ada seorang ulama lagi, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Lataiful Ma'arif. Di dalam buku Lataiful Ma'arif ini Imam Ibnu Rajab Hambali mengutip sebuah ungkapan dari seorang ulama besar namanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Bahri. Beliau kelahiran Tabriz di Uzbekistan, wafat pada tahun 893 Masehi. Abu Bakar Al-Warraq ini mengumpamakan 3 bulan berturut-turut sebelum Ramadan. 3 bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu laksana pohon, laksana seseorang menanam tanaman. Dia mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Lizar'i wa Sya'ban Syahrul Saqi Lizar'i wa Ramadan Syahrul Hasadi Lizar'i. Artinya, kata beliau, bulan Rajab itu adalah bagaikan bulan untuk menanam tanaman. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman yang sudah ditanam. Sedangkan bulan Ramadan adalah untuk memanen raya dari pohon atau tanaman yang kita tanam. Oleh karena itu ada ungkapan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan adalah bulan memanen hasil daripada apa yang ditanam. Oleh karena itu, sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat mukminin di seluruh dunia ini.
Oleh karena itu kita juga disuruh untuk membaca doa ketika muncul awal hilal Ramadan, dan begitu juga hilal-hilal lainnya di permulaan bulan, dengan mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal ihsan rabbi wa rabbukallah. Ada lagi yang menambahkan hilal khairin wa syarrin. Ya Allah, jadikanlah awal bulan ini untuk kami dengan penuh kenyamanan, dengan iman, dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhan adalah Allah. Jadikanlah bulan ini sebagai bulan kebaikan dan bulan untuk kecerdasan. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak para ulama kita memberikan predikat, memberikan julukan kepada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ada ulama yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Dengan mengutip pidato Nabi di akhir bulan Sya'ban, Nabi mengatakan akan datang kepada kalian Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang banyak berkah di dalamnya. Kenapa disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang banyak berkah? Oleh karena di bulan Ramadan ini ada kelipatan-kelipatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan amal. Pidato akhir Sya'ban itu Nabi mengatakan orang yang melakukan perbuatan sunnah dinilai pahalanya sama dengan melakukan perbuatan wajib. Pahala sunnah tentu tidak sama dengan pahala perbuatan yang wajib. Kemudian ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul siyam, bulan untuk berpuasa. Oleh karena memang Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepadamu berpuasa sebagaimana dia juga telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu, supaya kamu dengan puasa itu menjelma menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyebutnya dengan syahrul siyam, bulan untuk berpuasa secara optimal dan maksimal. Ada juga yang menyebutnya bulan Ramadan ini dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karena memang Al-Quran itu diturunkan permulaannya di bulan suci Ramadan ini dengan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan para ulama menyebutkan keistimewaan Ramadan itu justru terletak pada diturunkannya Al-Quran. Andainya di bulan Ramadan ini Al-Quran dan diturunkan Ramadan itu akan sama saja nilainya dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi justru diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu membuat bulan ini menjadi istimewa. Oleh karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka mari kita sebagai umat muslim dan umat mukmin meningkatkan penghayatan kita terhadap Al-Quran. Mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak tilawah Al-Quran kapan saja di bulan suci Ramadan ini, dengan bacaan yang baik tentunya, dengan bacaan taktil, warattilil Qur'an tartila. Al-Quran itu adalah untuk petunjuk bagi kita. Nah, langkah awal untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk adalah dengan cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Itu langkah awal. Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau dia tidak dibaca? Kalau kita tidak bisa mampu membaca Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk dapat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bacaannya, tajwidnya, huruf-hurufnya, dan lain-lain. Nah, setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita mencari tahu artinya. Apa makna dari kalam ilahi yang ada dalam Al-Quran? Setelah kita bisa mengetahui apa artinya, kita tingkatkan. Mari kita mempelajari tafsirnya. Ada ilmu namanya ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir itu diungkapkan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab hidayah,
dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman nanti. Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang terbanyak dibaca oleh umat manusia di muka bumi. Dan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang paling banyak dihafal oleh manusia di muka bumi. Tidak ada yang menandingi Al-Quran. Sekarang banyak sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran. Anak-anak kecil umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Di dalam kepalanya, bukan di luar kepala, tapi di dalam kepalanya Al-Quran itu dihafal. Dan dengan cara begitulah Allah memelihara Al-Quran. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, kami yang menjamin kelestarian Al-Quran itu sampai akhir zaman. Jadi andai pun Quran yang tertulis itu hilang dari muka bumi ini, dan mungkin Al-Quran itu hilang sama sekali, akan ada manusia yang hafal Al-Quran itu di dalam kepala. Nah, begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala menjaga, melestarikan kitab suci kita Al-Quran ini. Ada lagi ulama yang menyebutkan bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan. Tidak mungkin manusia terlepas daripada dosa dan kesalahan. Oleh karena itu mereka dituntut untuk minta ampun, istighfar. Jadi oleh karena itu mari menjadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum untuk istighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan waktu terbaik di bulan Ramadan ini untuk istighfar itu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur, sebelum kita makan sahur, nah itu waktu terbaik untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa dan yang kita lakukan. Yaitu dengan cara bagaimana mengakui dosa dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi dosa itu pada waktu yang akan datang, dan mengiringi perbuatan itu dengan perbuatan dosa yang kita lakukan itu dengan amal-amal perbuatan yang saleh. Jadi oleh karena itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk minta ampun kepada Allah. Nabi tadi mengatakan di awal man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan itu dengan penuh perhitungan, ihtisaban, yang mengharapkan ridha Allah, imanan dengan penuh keimanan, dijamin oleh Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan di sebuah hadis lain ditambah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah mengampuni dosa yang akan datang? Padahal dosa itu belum terjadi. Kalau dosa yang lalu ya maklum kita, karena dosanya sudah terjadi. Kemudian minta ampun dia. Nah, dosa yang akan datang pun akan diampuni. Apa artinya? Nah, para ulama mengatakan orang ini dihindarkan daripada perbuatan dosa, sehingga dia yang tadinya melakukan dosa harusnya, tapi dia dihindarkan oleh Allah dari dosa. Nah, dengan cara seperti itu Allah mengampuni dosa. Kemudian ada juga yang menyebutkan dengan bulan Ramadan itu dengan syahrul sabri, bulan kesabaran. Oleh karena orang yang melakukan ibadah puasa, dia membutuhkan kesabaran di dalam melaksanakan ibadah. Sejak dari terbit fajar, menahan makan, menahan minum, tidak hubungan suami istri, sampai terbenam matahari. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan itu membutuhkan kesabaran di dalam taat kepada Allah, menjaga puasanya dengan penuh kehati-hatian. Baik puasa secara fisik ataupun puasa secara batin. Oleh karena itu, barangkali apa yang disinyalir oleh Nabi kita Muhammad SAW perlu juga kita perhatikan. Nabi pernah mengatakan betapa banyaknya orang yang berpuasa, tetapi puasanya itu sia-sia. Tidak ada apa-apanya puasanya itu, kecuali dia hanya upaya menahan lapar dan haus saja. Jadi hanya itu yang didapatkan. Alangkah ruginya orang yang berpuasa seperti itu. Dia tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus saja. Padahal puasa
untuk melatih diri dan jiwanya, melatih jiwanya untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya. Setiap manusia ini diberi oleh Allah hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, tidak bisa dia hidup dengan wajar di dunia tempat dia disediakan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hawa nafsu itu seseorang mencari pasangan hidup. Dengan hawa nafsu itu seseorang memiliki rumah yang bagus. Dengan hawa nafsu itu dia memiliki harta. Tetapi hawa nafsu ini harus dikendalikan, bukan untuk dibunuh. Dalam ajaran-ajaran tertentu mereka mengatakan hawa nafsu ini biang kejahatan, oleh karena itu harus dikikis, dibunuh, dimatikan. Oh, Islam ini hawa nafsu dibiarkan tetap ada, tetapi hawa nafsu itu dikendalikan. Hawa nafsu itu dikendalikan, tidak diperturutkan hawa nafsu itu semaunya, tapi diberi. Nah, puasa ini salah satu sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Contoh yang paling elementar adalah ketika kita puasa Ramadan, di siang hari terik Ramadan, itu kan kita harus dalam kulkas ada cendol dingin. Nafsu kita mengatakan, enak benar cendol. Kalau saya minum, pas haus saya. Tetapi orang yang beriman akan mengendalikan hawa nafsu. Enggak boleh, nanti ditunda sampai maghrib. Setelah maghrib nanti Anda bisa minum cendol 2 gelas, 3 gelas. Nah, pengendalian hawa nafsu ini penting bagi kehidupan manusia agar tercipta. Silakan mencari harta yang bagus, tapi cara mencari harta itu harus juga dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, ilmu yang baik, dengan kesehatan yang cukup, dan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita ciptakan kondisi baik di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di masjid kita, dan lain-lain sebagainya. Jangan diciptakan kondisi yang tidak menunjang kehusukan kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan puasa ini menjadi puasa terbaik bagi kita di dalam pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu